kebaktian ini berlangsung dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus di dalam persekutuan dengan Roh Kudus menyertai sahabat sekalian. Dan menyertai sahabat juga.
buluku tetap terang, menyambut denganlah. Apakah hatiku tak bergema, tinggalkan dunia yang penuh cemas, kata jiwaku akan mengeram menuju surga yang tenang. Lihatlah Tuhan, pergumulanku, padamu Tuhan, doa dan pengharapanku. Saudara, mari kita bersama untuk berdoa. Kami bersyukur atas kebaikan juga atas berkat yang Tuhan limpahkan di dalam kehidupan kami. Sehingga pada saat ini kami boleh bersama-sama untuk melaksanakan kebaktian penahbisan atas saudara kekasih kami Al-Jausa. Tentu di tengah-tengah keberadaan kami, keterbatasan kami mohon hikmat-Mu untuk menuntun, menerangi akan setiap hati pikiran kami, sehingga apa yang akan kami renungkan, firman-Mu boleh menjadi kekuatan dan berkat bagi kami semua yang Tuhan percayakan untuk menjadi saksi-saksi Tuhan di dalam kehidupan kami mengikut Engkau. Kuasai setiap kami dengan Roh Kudus-Mu. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Bacaan kita dari Injil Lukas, pasalnya yang kelima ayat pertama hingga ayatnya yang ke-11. Pada suatu kali, Yesus berdiri di pantai Danau Genesaret. Sementara orang banyak mengerumuni Dia, hendak mendengarkan firman Allah. Ia melihat dua perahu berlabuh di tepi danau. Nelayan-nelayannya telah turun dan sedang membasuh jalannya. Ia naik ke dalam salah satu perahu itu, yaitu perahu Simon, dan meminta dia mendorong perahunya sedikit jauh dari pantai. Lalu ia duduk dan mengajar orang banyak dari atas perahu. Setelah selesai berbicara, ia berkata kepada Simon, "Bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan." Simon menjawab, "Guru, sepanjang malam kami telah bekerja keras, tetapi tidak menangkap apa-apa. Namun karena perkataanmu itu, aku akan menebarkan jalan." Setelah mereka melakukannya, mereka menangkap sejumlah besar ikan, sehingga jala mereka mulai koyak.
Lalu mereka memberi isyarat kepada teman-temannya di perahu yang lain supaya mereka datang membantunya. Mereka pun datang, lalu kedua perahu itu mereka isi dengan ikan hingga hampir tenggelam. Ketika Simon Petrus melihat hal itu, ia pun sujud di depan Yesus dan berkata, "Tuhan, pergilah dariku, karena aku ini seorang pendosa." Sebab ia dan semua orang yang bersama dia diliputi rasa takjub oleh karena banyaknya ikan yang mereka tangkap. Demikian juga Yakobus dan Yohanes, anak Zebedeus, yang menjadi teman Simon. Kata Yesus kepada Simon, "Jangan takut, mulai sekarang engkau akan menjala manusia." Sesudah menarik perahu-perahunya ke darat, mereka pun meninggalkan segala sesuatu, lalu mengikut Yesus. Demikian pembacaan kita, tentu yang berbahagia setiap kita yang melakukan sabda Tuhan. Haleluya. Bagaimana perasaanmu, Alcosa? Aman, Pak. Ya? Aman, tapi tidak terkendali sekarang. Luar biasa. Bapak Ibu, Alcosa ini satu daerah kelahiran sama saya. Dari Purwodadi, Grobogan. Hanya Alcosa kelahiran kota. Kalau saya pinggir kota, alias sedikit deso gitu ya. Bukan hanya itu, tetapi sama Alcosa ditabiskan di gereja ini. Saya pun tahun 2006 juga ditabiskan di tempat yang sama, di GKI Tumapel. Ya. Bukan hanya itu, ternyata punya cerita yang sama lagi. Sama-sama meninggalkan kota Purwodadi setelah SMP. Ya Sosa, betul ya? Betul, Pak. Sosa ke Sragen setelah SMP, ikut omnya. Lalu saya ke Bojonegoro, ikut pendeta Stefanus Semianta yang hari ini tidak bisa datang. Nah, peristiwa yang menurut saya cukup langka. Kotanya sama, ditabiskannya sama, ya, keluar kota meninggalkan Purwodadi pun juga sama. Nah, beberapa waktu yang lalu ketika saya bertanya, "Cosa, apa tema kebaktian penahbisanmu nanti?" Lalu dia menjawab, "Ada Pak, nderek Gusti." Wah, ketika saya merenung, loh ini kan seperti lagu ketika zaman saya muda ya. "Monggo Mas, sami nderek Gusti. Monggo sami nderek Gusti." Ya. Jadi mirip dengan judul lagu ketika saya remaja. Mungkin Bapak Ibu juga yang seusia saya mungkin mengalami masa itu. Ya, kalau di retret di mana biasanya lagu itu begitu terkenal dinyanyikan. Juga ketika saya merenungkan nderek Gusti ini, kata-kata itu menjadi ucapan yang kerap kali saya tuntunkan ketika saya mendampingi jemaat yang sedang kritis di ICU. Ya, biasanya saya menuntun mereka, jangan takut, ikut Tuhan. Mak,
jangan takut, nderek Gusti. Lalu saya doakan. Amin. Enggak sampai 5 menit layarnya tit. Betul itu. Ada lagi jam 2 malam. Begitu. Panggil di ICU. Lalu saya doakan. Sama, saya tuntun. Pokoknya kalimatnya itu. Jangan takut, nderek Gusti, ikut Tuhan. Setelah 2 jam ditelepon. Pak, Mak sudah menghadap Tuhan. Nderek Gusti. Tapi juga tidak itu. Ada yang saya doakan seperti itu, yang saya tuntun di ICU sama. Tetapi sampai hari ini tambah sehat. Ya. Jadi tetap segar. Ya, artinya memang hidup mati itu ada di tangan Tuhan. Nah, ketika saya merenungkan ini, kira-kira Alsosa mau yang mana gitu ya? Kamu mau dari Gusti yang pertama tadi atau mungkin saya doakan yang kedua gitu ya? Tentu tidak seperti itu ya Also saya. Nah Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, apa sesungguhnya makna nderek Gusti yang Penatua Alsosa maksudkan? Sesungguhnya telah dirumuskan di dalam refleksinya. Kalau Bapak Ibu membaca buku tamu dan sebagainya, ada sebuah refleksi dari Penatua Alsosa. Apa yang dimaksud dan apa makna dari nderek Gusti? Bahwa keberadaannya sampai hari ini dari dirinya yang bukan siapa-siapa, Alsosa yang bukan apa-apa, bahkan tidak ada di dalam cita-citanya untuk menjadi seorang pendeta. Karena Alsosa punya rencana setelah STM dia akan ke Hong Kong. Tetapi tidak tahu kenapa lalu panggilan Tuhan itu untuk menjadi pendeta datang. Sehingga kekuatan itu, semangat itulah yang mendasarinya. Untuk akhirnya dia mencoba ya, untuk mengikuti tes ini dan sebagainya. Lalu akhirnya masuk di Duta Wacana. Sebuah keyakinan iman yang demikian mendalam. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kata nderek dalam bahasa Jawa, di bahasa Indonesia kan menjadi ikut, sesungguhnya memiliki pengertian bukan hanya sekedar ikut, bukan hanya sekedar mengikut, tetapi dia memiliki pengertian sedang merendahkan diri dan mengunggulkan orang lain. Itu kata nderek. Dia sedang menempatkan dirinya lebih rendah dan meninggikan orang lain itu lebih tinggi. Sehingga ketika nderek itu diikuti dengan Gusti, berarti bahwa dia sedang mengikuti sebagai hamba yang rendah. Dan Tuhan atau Gusti yang diikuti adalah Ia yang lebih tinggi. Ia yang lebih besar. Ia yang dapat melakukan apapun terhadap hambanya. Termasuk juga membuat hamba itu menjadi pribadi yang lebih baik. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, di dalam Injil Lukas pasal 5, bacaan yang dipilih oleh Penatua Alsosa, ayat pertama sampai dengan ayat 11 berbicara tentang mengikut Yesus. Bagaimana para murid pada saat itu diajak oleh Yesus untuk mengikut Dia. Saya yakin, saya membayangkan, tentu ada beribu tanya di dalam pikiran para murid pada saat itu ketika ia diajak oleh Yesus untuk mengikutnya. Lebih-lebih dengan tugas yang baru. Bukan menjadi penjala ikan, tetapi ayat 10 dikatakan menjadi penjala manusia.
di dalam teks Alkitab bahasa Indonesia sehari-hari, menjala orang. Sama. Nah, bagaimana mungkin diri mereka dapat melakukan akan tugas yang begitu besar? Tugas yang tentu baru bagi pekerjaan mereka. Apalagi mereka orang yang biasa. Mereka tidak punya pendidikan yang tinggi. Latar belakang mereka juga bukan orang yang punya status dan kedudukan yang tinggi. Dan lain sebagainya. Tetapi semua itu tidak menghalangi akan niat mereka untuk menjawab ajakan Yesus. Untuk menjala manusia. Dengan segenap hati, dengan segenap tekad, dengan segenap keyakinan bahwa yang mengajak serta mereka adalah Yesus. Mereka bersedia untuk mengikut Yesus. Nderek Gusti. Jadi ayat 11 ketika Yesus menawarkan kepada mereka, para murid menjawab, sesudah menarik perahu-perahu ke darat, mereka pun meninggalkan segala sesuatu lalu mengikut Yesus. Dalam teks bahasa Jawa, mereka mengikut Yesus itu nderek Gusti Yesus. Mengikut dengan merendahkan diri dan meninggikan Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, tentu bukan sebuah kepasrahan yang pasif ketika seseorang mengikut Kristus. Tentu bukan sebuah kesediaan yang lalu tidak melakukan apapun. Ketika para murid pada saat itu mengatakan, saya ikut Yesus. Sebab kesediaan untuk mengikut Tuhan adalah sebuah kepasrahan untuk bisa dipakai menjadi alat bagi kemuliaan nama Tuhan. Jadi bukan sebuah kepasrahan yang pasif, tetapi sebuah keberserahan yang penuh dengan ikhtiar untuk mengusaha melakukan segala sesuatu, mengupayakan sebaik mungkin. Di dalam kesempatan saya ngobrol di warung kopi bersama dengan Al Josa. Jadi kami atau saya punya langganan kopi ya. Satriawan, Yohanes sudah saya kenalkan. Pak Simon ya sudah saya kenalkan tempatnya. Nah, banyak hal di tempat itu untuk mempercakapkan segala sesuatu terkait dengan panggilan menjadi pendeta. Juga berbicara tentang pelayanan ke depan, mau bagaimana dan melakukan apa. Sampai juga bercerita tentang kehidupan keluarga rumah tangga baru ya. Bapak Ibu mungkin tidak tahu. Berita sedang hamil. Ya, mungkin tidak semua orang tahu. Hamil muda. Saya juga baru diberitahu dalam obrolan di warung kopi itu. Nah, ada begitu banyak hal. Dan saya melihat Josa menyadari ada begitu banyak yang dia harus kejar. Ada begitu banyak hal yang dia harus upayakan, kerjakan. Baik untuk dirinya maupun juga untuk pelayanannya di tengah jemaat. Tentu Al Josa juga sebagaimana para murid yang sedang mempergumulkan, bertanya, apakah saya bisa dan sebagainya. Tetapi memiliki sebuah keyakinan bahwa Tuhan yang memanggilnya adalah Tuhan yang terus senantiasa akan menyertai dan memberkati. Bersama juga dengan jemaat, juga rekan sekerja yang pastinya
dari masukan bimbingan mereka akan mengarahkan Alzosa untuk menjadi seorang hamba yang baik dan setia. Tidak mudah memang, tetapi Dia yang memanggil setiap hambanya. Tentu Dia selalu akan memperlengkapi dan memelihara dengan cinta kasih. Inilah saudara-saudara yang digumuli oleh Alzosa. Dan kita semua tentu mendukung untuk Alzosa ke depan menjadi hamba Tuhan yang setia. Siapkah untuk nderek Gusti Alzosa? Siap, Pak. Siap. Dengan sepenuh hati. Gih, sepenuh hati. Berita juga siap untuk mendampingi suami. Berita di mana? Iya. Saya kalau enggak pakai kacamata hitam itu agak sulit melihat. Tentu kita doakan Zosa bisa menjadi hamba yang setia. Mari kita mengambil saat teduh bersama. Kita derek Gusti Pramono, derek Gusti Soyo ayem adile, rasanya tane wae, uriku ake bungae. Derek Gusti ora rugi nyantaran, derek Gusti Soyo adile, rasanya tane wae. Ake berkae, sajake, aku derek Gusti. Uripku tansah diberkati, hatiku
Saya undang sahabat untuk berdiri. Bersama gereja di segala abad dan tempat, dengan mengingat akan baptisan kita, marilah kita mengikrarkan pengakuan iman dengan menyanyikan pujian dari Kidung Jemaat 280, Aku Percaya. Aku percaya Yesus.
Kita datang ke hadapan Allah Bapa yang Maha Kasih dan Maha Murah untuk menyelenggarakan penapisan seorang pendeta dalam gereja Tuhan. Kristus sebagai kepala gereja sepanjang zaman telah memanggil setiap orang percaya, laki-laki dan perempuan, untuk melayani gereja. Roh Kudus menolong semua orang percaya memahami dan menghayati panggilan mereka, melaksanakan misi gereja dengan mewujudkan persekutuan, serta melaksanakan kesaksian dan pelayanan dalam konteks masyarakat, bangsa, dan negara di mana gereja berada, agar terwujud keesaan gereja dan kesejahteraan umat manusia, yaitu keadilan, perdamaian, dan keutuhan ciptaan. GKI berada dalam satu tradisi di mana Allah memanggil dan memberdayakan para pendeta dan penatua untuk memimpin gereja dalam menjalankan misinya di tengah dunia sebagai peran serta gereja dalam misi Allah. Sebab itu, kita telah bersama-sama menjalani proses dan pergumulan, sehingga pada hari ini kita dapat melaksanakan penapisan pendeta. Para pendeta dipanggil untuk pembangunan tubuh Kristus. Mereka memberitakan firman Allah serta melayankan sakramen-sakramen baptisan kudus dan perjamuan kudus. Mereka menjadi gembala dan pengajar berbagai suka dan duka jemaat, menghiburkan yang susah, menguatkan yang lemah, membalut yang terluka, mencari yang terhilang dan tersesat, serta menolong yang sakit dan yang menghadapi kematian. Mereka menjadi teladan dalam iman, berjuang untuk perdamaian, keadilan dan keutuhan ciptaan, berjuang untuk keesaan gereja dan keesaan umat manusia, berjuang menantikan penggenapan kerajaan Allah. Mari kita berdoa. Kami bersyukur untuk setiap proses yang boleh dilalui Penatua Alcosa, dan kami bersyukur sehingga hamba-Mu ini boleh Engkau hadirkan di tengah-tengah akan jemaat-Mu di GKI Tumapel. Tentu tanpa peran serta Engkau yang membimbing, yang menyertai, adalah hal yang sia-sia. Oleh karena itu, biarlah Tuhan sendiri yang akan menuntunnya, sehingga Penatua Alcosa akan menjadi hamba yang setia. Kami bersyukur di dalam Kristus Tuhan Juru Selamat kami. Amin. Saya mengundang berdiri. Sebagai hamba Tuhan Yesus Kristus, perkenankan saya bertanya, apakah jemaat siap mendukung Saudara Alcosa Frantoni Astagusti untuk ditabiskan sebagai pendeta GKI dengan basis di GKI Tumapel? Ya, kami siap mendukung. Silahkan duduk jemaat. Saudara Alcosa Frantoni Astagusti, apakah saudara telah sungguh-sungguh
menggumuli panggilan terhadap saudara ke dalam jabatan pendeta. Apakah saudara percaya dalam hati saudara bahwa saudara dipanggil oleh Allah melalui gereja Tuhan Yesus untuk menjadi pendeta? Ya, dengan segenap hati. Apakah saudara percaya bahwa Alkitab Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru adalah firman Allah yang menunjukkan jalan keselamatan di dalam Tuhan Yesus Kristus, dan karena itu saudara akan menjaga jemaat dari segala pengajaran yang bertentangan dengan kebenaran Alkitab? Apakah saudara bersedia memberitakan Injil dari Tuhan dan Juru Selamat kita Yesus Kristus, dan memegang kesaksian Alkitab itu serta menjaga keutuhan gereja? Ya, dengan segenap hati. Apakah saudara bersedia mendalami Alkitab dengan rajin dan hidup dalam anugerah Tuhan? Apakah saudara bersedia mendoakan jemaat Tuhan dan membimbing mereka dengan teladan saudara dalam kesetiaan pelayanan dan hidup yang kudus? Apakah saudara bersedia menerima dan mentaati ajaran dan tata gereja GKI? Ya, dengan segenap hati. Apakah saudara berjanji akan berupaya sekuat tenaga dan dengan segenap waktu, segenap hati, dan akal budi untuk memenuhi dengan setia, rajin, benar, serta bersukacita semua tugas panggilan pelayanan Kristus, yaitu untuk memberitakan firman Allah dengan benar, melayani sakramen-sakramen dengan kudus, menjaga jemaat dalam kebenaran, serta mengembalakan dan merawat jemaat Tuhan dengan setia? Apakah saudara bersedia setia dalam persekutuan, kesaksian, dan pelayanan GKI dengan menggunakan segenap kekuatan saudara untuk misi Allah dan misi gereja di dunia ini, kini, dan di sini? Apakah saudara bersedia bekerja sama dalam jemaat, majelis klasis, majelis sinode wilayah, dan majelis sinode untuk memajukan perwujudan kesan gereja, serta menantikan dalam segenap pengharapan kedatangan Kristus kembali? Ya, dengan segenap hati. Saudara Alsosa Frantoni Astagusti selaku hamba Tuhan Yesus Kristus, saya menabiskan saudara ke dalam jabatan pendeta di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, Allah yang Maha Kasih dan Murah. Bapa Tuhan Yesus Kristus kiranya melengkapi saudara dengan kuasa Roh Kudus yang lembut bagai merpati, membara bagai api, agar saudara cerdik dan tulus di dalam mengembalakan jemaat Tuhan yang telah ditebus oleh darah dan nyawa Kristus. Dan Allah yang Maha Murah dan penuh anugerah memenuhi saudara dengan karunia dan kuasa,
untuk melayani firman dan sakramen, penggembalaan dan pembangunan gereja. Di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Jangan habis. Di luar acara. Anda memakai Pendeta Ansosa, Gereja Kristen Indonesia siap mendengar ikrar saudara untuk tugas pelayanan GKI pada pasis di jemaat ini maupun di lingkup klasis, sinode wilayah, dan sinode GKI. Dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, saya menyatakan dengan segenap hati saya, dengan segenap jiwa saya, dengan segenap kekuatan saya dan segenap akal budi saya, bahwa segala kesediaan saya melayani Kristus dan gerejanya di tengah dunia yang butuh penyelamatan Kristus, bagaimana telah saya nyatakan tadi, dilandasi oleh percaya dan kasih saya kepada Kristus yang dikuatkan oleh kuasa dan karunia Roh Kudus-Nya.
Saya mengundang jemaat untuk berdiri. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, apakah saudara siap menerima dan mendukung pendeta saudara? Dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, kami menerima Pendeta Alcosa Frantoni Astagusti dalam Jemaat GKI Tumapel. Kami berjanji memberikan dukungan, kasih dan doa kepadanya yang hidup dan bekerja di antara kami, menjadi pemimpin yang melayani, agar jemaat Tuhan terpelihara dalam iman, pengharapan dan kasih. Silakan duduk. Rekan Alcosa, ada satu pantun untukmu ya. Siap, Pak. Gatot Kaca anak Pandawa, Cakep. Cakep, cakep. Sengkuni rekan Kurawa. Mana cakepnya? Cakep. Alcosa, sekarang kamu sudah jadi pendeta. Cakep, Pak. Kini dengarkan nasihat saya. Ya. Siap. Ya. Tentu nasihatnya ada di dalam liturgi ini ya. Jadi perhatikan kawanan domba Allah yang dipercayakan kepadamu. Lalu nyatakan bela rasa Kristus kepada domba-domba yang dipercayakan kepadamu. Jadilah teladan dalam perkataan, dalam perbuatan, dalam kasih, dalam iman, dalam kekudusan. Rajinlah mendalami firman Tuhan, berdoa dan belajar berkhotbah dan mengajar. Satu lagi, tentu pesannya, jangan mudah kamu tersinggung, ya. Kalau ada yang memberimu masukan, apapun itu, terimalah dengan sukacita. Juga pesan saya, bangun komunikasi yang baik, komunikasi yang terbuka, yang jujur dengan siapapun juga, karena itulah yang tentunya akan membangun dirimu menjadi lebih baik lagi. Bertekunlah dalam semuanya itu, karena dengan berbuat demikian, saudara akan menyelamatkan diri saudara dan semua orang yang mendengar saudara. Jagalah apa yang telah dipercayakan kepada saudara. Apabila Gembala Agung datang, saudara akan menerima mahkota kemuliaan. Selamat Alcosa, Tuhan memberkatimu. Terimalah Alkitab ini dan camkanlah firman Allah yang berkata, beritakanlah firman, siap sedialah baik atau tidak baik waktunya, nyatakanlah apa yang salah, tegurlah dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran. Terimalah bejana baptisan ini, baptislah mereka di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus.
Terimalah perangkat perjamuan kudus ini. Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Lakukanlah ini sebagai peringatan akan aku. Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Lakukan ini setiap kali kamu meminumnya sebagai peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Penyerahan piagam. Nanti habis ini kamu di atas. Majelis Sinode Gereja Kristen Indonesia, anggota Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia, Piagam Penabisan Pendeta nomor 09-PPMS/KKI/5 Romawi/2024. Majelis Gereja Kristen Indonesia menyatakan bahwa Penatua Alcosa Frantoni Astagusti telah ditabiskan menjadi pendeta dengan basis di Gereja Kristen Indonesia Tumapel dalam kebaktian penabisan pendeta pada hari dan tanggal Senin 13 Mei 2024 pukul 18.00 waktu Indonesia bagian Barat, bertempat di GKI Tumapel, Jalan Tumapel 24, Malang 65111, dilayani oleh Pendeta Kuswanto. Tangerang 13 Mei 2024, Badan Pekerja Majelis Sinode Gereja Kristen Indonesia, Pendeta Setia Hadi Ketua Umum, Pendeta Suhud Setiawardono Sekretaris Umum. Piagam penabisan ini dibuat rangkap 4. Pertama akan diserahkan kepada Pendeta Alcosa Frantoni Astagusti, yang kedua akan diserahkan pada perwakilan Majelis Jemaat GKI Tumapel, yang ketiga akan diserahkan kepada BPMK GKI Klasis Madiun, dan yang keempat akan diserahkan kepada Badan Pekerja Majelis Sinode Wilayah Gereja Kristen Indonesia Sinode Wilayah Jawa Timur. Oleh karena itu, kepada rekan-rekan yang akan mewakili lembaga-lembaga yang sudah saya sebutkan, mohon untuk berkenan maju ke depan.
kasih Mbak Martin. Titip ya. Bagus. Mari Bapak Ibu Saudara, kita bersama-sama bersatu hati menaikkan beberapa pokok syafaat doa kita. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan untuk anugerah, berkat yang senantiasa Tuhan berikan kepada kami di hari-hari kami. Begitu juga pada hari ini, di mana Engkau memperjumpakan kami semua di gereja Tuhan ini, untuk merasakan, untuk merayakan sebuah kebaktian yang luar biasa. Kami bersama-sama bersyukur, biarlah kami boleh terus menjadi umat Tuhan, para pelayan Tuhan, untuk terus membangun gereja Tuhan di GKI, di dalam berkarya, melayani, mewartakan firman Tuhan, dan juga memperhatikan serta menolong kehidupan. Kami bersama-sama ingin mendoakan kehidupan menggereja, secara khusus bagi jemaat GKI Tumapel. Kiranya Tuhan yang senantiasa memimpin jemaat Tuhan di tempat ini, menuntun di dalam setiap proses pembinaan iman yang dilakukan, setiap proses karya kesaksian pelayanan yang diwartakan kepada masyarakat di sekitar maupun di tempat-tempat lainnya. Begitu juga di dalam menjaga persekutuan yang penuh kasih. Biarlah jemaat Tuhan ini boleh senantiasa bertumbuh dan berguna menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar mereka. Kami juga bersama-sama ingin mendoakan para pelayan Tuhan, Bapak Ibu rekan-rekan pendeta, Bapak Ibu rekan-rekan penatua, segenap aktivis dan juga umat Tuhan yang bersama-sama saling tolong menolong di dalam melayani Tuhan. Kiranya Roh Kudus yang memimpin mereka, Roh Kudus yang memberkati karya mereka, sehingga semuanya boleh menjadi berkat bagi yang lainnya. Terima kasih ya Tuhan. Kami yakin, kami percaya di dalam perjalanan hidup kami masing-masing, pimpinan Tuhan, penyertaan Tuhan dan berkat Tuhan senantiasa dicurahkan di dalam hidup kami. Dan biarlah kami boleh terus mengabdi, berbakti kepada Tuhan secara khusus di dalam apa yang kami rayakan di dalam kebaktian ini, yakni Derek Gusti. Biarlah kami boleh menyerahkan diri kami sepenuhnya untuk dipimpin, untuk dibimbing Tuhan di dalam setiap perjalanan hidup dan karya pelayanan kami masing-masing di bagian panggilan kami. Terima kasih. Inilah doa kami yang senantiasa kami naikkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang mengajarkan kami berdoa Bapa kami. Datanglah
sebuah persembahan pujian dari paduan suara gabungan Jemaat GKI Tumapel akan menghantar ungkapan syukur kita kepada Tuhan.
Marilah kita bersama menyatakan rasa syukur kita melalui persembahan. Persembahan dapat dimasukkan ke dalam amplop yang telah tersedia di bangku atau dikirimkan melalui transfer ke rekening GKI Tumapel. Firman Tuhan yang mendasari persembahan kita akan saya bacakan dari Mazmur 52 ayat 11 TB2. Aku hendak bersyukur kepadamu selama-lamanya, sebab engkau telah bertindak. Aku berharap pada namamu, sebab engkau baik di hadapan orang-orang yang kau kasihi. Bukan karena upahmu dan bukan karena kebajikan hidupmu, bukan persembahanmu dan bukan pula hasil perjuanganmu. Allah mengampuni kesalahan umatnya oleh karena kemurahannya. Melalui pengorbanan putra tunggalnya, ditebusnya dosa manusia. Bersyukur, hai bersyukur, kemurahan-Nya pujilah. Bersyukur, hai bersyukur, selamanya. bersyukur, hai bersyukur selamanya. Mari kita bawa persembahan kita dalam doa. Mari kita berdoa.
Allah yang penuh kasih, kami bersyukur Tuhan atas berkat yang selalu tersedia bagi kami. Ajar kami Tuhan untuk merasa cukup atas berkat yang Tuhan beri, dan terlebih lagi tambahkan kerinduan kami Tuhan untuk jadi saluran berkat bagi gereja, sesama, dan dunia. Ajar kami menjadi pribadi yang murah hati kepada sesama, seperti yang Engkau sudah bermurah hati kepada kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Yang dikasihi Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah. Terpujilah Tuhan. Kini dan selamanya. Dan terimalah berkat dari Tuhan. Kasih Tuhan mengiringimu dan sayapnya melindungimu. Tangan Tuhan pegang di dalam hidupmu. Majulah
yang telah ditahbiskan sebagai Pendeta GKI Tumapel. Semoga dapat menjadi pelayan Tuhan yang berani, setia, sabar dan bijaksana, rendah hati, selalu bersemangat, penuh kasih dan selalu bersukacita. Kami segenap komisi siap mendukung pelayanan kakak.